Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Agustinia dari perwakilan OSIS. Kita akan melaksanakan sesi sharing bersama Alifia Nur Aisyah dari kelas 12 AKF 1 yang telah memenangkan lomba akuntansi UGM ke-22. Assalamualaikum Alif. Waalaikumsalam. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Berapa sih waktu yang dipersiapkan untuk mengikuti lomba? Untuk waktu persiapan kita buat belajar itu sebenarnya udah dilaksanakan jauh-jauh hari. Jadi sebelum kita mengikuti lomba Olimpiade Akuntansi UGM itu sudah ada ikut lomba lainnya. Jadi persiapannya udah dari awal itu. Lalu bagaimana sih teknis pelaksanaan lomba yang kamu ikuti tadi? Jadi lomba Olimpiade Akuntansi UGM itu dibagi ke 3 babak. Babak preliminari, babak penyisihan, kemudian babak final. Babak preliminari ini itu dilaksanakan tanggal 31 Oktober. Yang babak penyisihannya itu di tanggal 7 November, lanjut di babak finalnya itu tanggal 8 November. Untuk babak preliminarinya itu kita disuruh buat analisis case. Jadi diberikan 5 soal kasus dan bisa dikerjakan dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kemudian di babak penyisihannya itu kita dapat soal pilihan ganda 100 soal dikerjakan dalam waktu 1 jam, kemudian langsung dilanjut ke 100 soal isian singkat juga 1 jam. Kemudian di babak final itu babak presentasi sama tanya jawab. Ini kan ada dibagi menjadi 3 sesi. Berapa sih peserta yang ikut dari tiap sesinya itu? Kalau dari babak preliminari itu jujur kami nggak tahu total peserta yang ikut di lomba ini karena tidak ada pemberitahuan juga dari panitia. Dan kemudian kalau masuk ke babak penyisihan itu diambil 40 peserta. Dan alhamdulillah tim kami lolos dengan nomor urut 23. Kemudian dari babak penyisihan diambil 5 untuk masuk ke babak final. Dan di situ alhamdulillah tim kami dapat nomor urut 3. Dan dari 5 peserta tadi hanya diambil 3 peserta untuk juara 1, 2, 3. Ini kan lombanya tim kan ya, lalu pengerjaannya juga cepat. Bagaimana sih tipsnya dalam membagi kerja bersama tim mengerjakan lombanya itu? Jadi waktu babak preliminari ini waktu itu saya satu tim sama Farah dari kelas 11 KL 3. Di situ kita bentrok sama kita lolos ke babak penyisihannya lomba yang di Universitas Surabaya. Jadi di situ setelah salah satu tim antara tim saya atau tim Farah yang di Universitas Surabaya itu sudah selesai, itu kita kemudian dibagi untuk mengerjakan soal preliminarinya itu. Karena tadi ada 5 kasus dan kasusnya itu dari nomor 1 itu berupa pengelompokan biaya, yang keduanya yang soal kasus nomor 2 itu mengenai penilaian persediaan, yang kasus 3 itu tentang penghitungan PPh pasal 21, kasus 4 sama kasus 5 itu berupa siklus akuntansi. Kalau dari tim kami pembagiannya itu untuk soal kasus nomor 1 sampai nomor 3 itu saya yang kerjakan, untuk soal siklus akuntansi itu Farah yang kerjakan. Kalau untuk di babak penyisihan itu kita pakai platform psikologi dari sana. Dan di sini susahnya karena soalnya itu berupa satu layar satu soal. Jadi pembagian kami itu ganjil genap. Soal ganjil saya yang kerjakan, soal genapnya Farah yang kerjakan. Lalu untuk di final itu di jam pertama kami hanya dikirimkan sebuah artikel soal kasus, kemudian diberi waktu 1 jam untuk membuat PPT sama persiapan presentasi. Di sini kita bagi untuk pencarian bahan berdua sama menuangkannya ke PPT. Iya. Ini kan lombanya sangat rumit ya. Kedengarannya sangat rumit. Pasti belajarnya juga sangat susah. Apa saja sih kendala yang kamu hadapi saat belajar? Kalau dari saya, kendala yang saya alami itu lebih ke pembagian waktu, karena harus tahu pembagian waktunya untuk belajar, pembelajaran di kelas sama pembelajaran untuk persiapan lomba. Jadi harus bisa atur waktu dalam 1 hari itu berapa jam buat belajar untuk di sekolah sama berapa jam untuk persiapan lomba. Ya. Tadi kan waktu final cuma diberikan waktu
1 jam. Bagaimana sih kamu mengatur waktunya bersama Farah tadi, tim kamu, untuk mengerjakan soal tersebut? Jadi di babak final itu beruntungnya kami itu untuk bahan presentasinya itu kita dikasih sesi 2. Jadi sesi pertamanya itu untuk SMA, kemudian baru SMK. Dan di SMK itu kami dapat nomor urut 2. Dan kalau dari jadwal itu kami jadwal presentasinya itu di jam 1, jadi setelah isoma. Tapi kemudian presentasinya itu diberi waktu 10 menit untuk presentasi, 10 menit untuk tanya jawab. Dan waktu presentasinya itu terjadi kemajuan jadwal. Jadi sepertinya di peserta-peserta sebelumnya itu kurang dari 20 menit. Jadi saat kami itu sedang persiapan untuk presentasi, belajar presentasi itu tiba-tiba dikasih pesan sama panitianya bahwa ada kemajuan jadwal dan kami dapat jadwal sebelum isoma sekitar jam 11:30-12 itu presentasi kami. Dan di situ lebih ke buat menenangkan diri aja. Terus untuk pembagiannya itu kami bagi jadi selang-seling gitu untuk penjelasan presentasinya. Sekarang kan ada kelas 10 yang baru masuk, mungkin ada minatan untuk mengikuti lomba juga. Nah, itu menghubunginya ke guru siapa? Jadi buat kita tahu lomba itu biasanya itu kita searching di Instagram sendiri atau dapat informasi dari kakak alumni atau mungkin dari kakak kelas juga, sama dari pemberitahuan bapak ibu guru. Kalau misalkan kita dapat informasi pengumuman lombanya itu sendiri, itu biasanya kami cari tim dulu. Kalau misalkan dia itu lomba tim, cari tim, kita share ke grup angkatan siapa aja yang mau ikut. Nah, saat itu kita mohon izin ke ibu ketua jurusan Bu Muji. Setelah dapat izin dari beliau, baru itu kita mulai untuk belajar bareng di sekolah. Dan biasanya untuk belajar bareng di sekolah itu kami dibimbing sama Bu Tuti di ruang kaca. Kalau untuk kelas 10 sendiri kan materinya masih sedikit. Itu materi bahan apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk mengikuti lomba ini? Kalau di lomba Olimpiade Akuntansi UGM itu materi yang harus dipelajari itu mulai dari akuntansi dasar, akuntansi jasa, akuntansi perusahaan dagang, akuntansi perusahaan manufaktur, ditambah sama akuntansi perbankan, juga sama akuntansi perkoperasian. Di situ juga ada materi tentang perpajakan, juga komputerisasi akuntansi. Beragam ya kalau gitu materinya. Jadi, apakah dari Alif sendiri ada motivasi yang bisa dibagikan untuk teman-teman semuanya? Kita sama-sama belajar. Jadi buat teman-teman semuanya itu tetap semangat untuk mencari ilmu meskipun kita lagi pembelajaran daring, karena pasti kita juga punya banyak kendalanya juga. Dan pokoknya tetap semangat dan jangan takut buat mencoba hal baru, jangan takut buat ikut lomba-lomba, karena jujur kalau misalkan kita ikut lomba itu bisa nambah pengalaman juga, dan kita juga dapat materi baru yang belum di pembelajaran di kelas gitu. Dan karena berdasarkan pengalaman aku pribadi, kalau misalkan dapat pengumuman lomba, saya itu di-share ke grup angkatan itu susah buat ajak teman-temannya. Pasti kebanyakan itu bilang kalau belum siap, takut kalah gitu. Jadi kesimpulannya adalah jangan takut untuk mencoba dan jangan jadikan pandemi ini sebagai hambatan untuk meningkatkan potensi diri. Oke. Sekarang kita sudah berada di akhir sharing. Saya pribadi jika ada salah kata mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.